Selamat datang lagi di Rumah Official bersama Serinus Paradomahat. Peralihan Toprak Razgatlioglu dari WSBK ke MotoGP memberikan harapan bagi para pembalap lain yang juga ingin mengikuti jejaknya. MotoGP menjadi kejuaraan paling bergengsi di dunia sampai saat ini, dan Toprak berhasil mewujudkan mimpinya untuk bersaing di kelas para raja sudah sejak lama. Namun, Toprak membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk meraih tiket ke MotoGP. Toprak sebenarnya sudah lama dirumorkan untuk bergabung ke Yamaha MotoGP sejak tahun 2021 saat dirinya meraih titel perdana kejuaraan WSBK. Layaknya berinvestasi, Toprak bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk bergabung di MotoGP pada tahun ini. Toprak tercatat harus membutuhkan 4-5 tahun dengan tambahan gelar juara WSBK untuk sampai di MotoGP. Hingga pada akhirnya Yamaha MotoGP memutuskan untuk merekrut Toprak setelah berhasil menjadi juara WSBK 2 musim beruntun bersama BMW tahun 2024 dan 2025. Posisi Toprak di tim Yamaha tidak serta-merta langsung bergabung ke tim utama, melainkan harus bergabung dengan tim satelit Pramac Yamaha, sebuah pencapaian yang juga diinginkan oleh pembalap binaan Ducati di Superbike, yaitu Nicolo Bulega. Di WSBK, Bulega merupakan rival Toprak dalam 2 musim terakhir, dan Bulega selalu berada di bawah Toprak. Bulega akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan prototipe motor Desmo CDC GP27 bersama Michel Pirro. Maka dari itu, CEO Ducati berharap Bulega bisa memberikan dampak yang positif dalam pengembangan tersebut untuk membuka peluang dirinya ditarik ke tim MotoGP. Apalagi Ducati tidak hanya memberikan kontrak langsung kepada 2 pembalap tim pabrikan mereka, yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Beberapa waktu lalu diketahui Ducati juga telah memberikan kontrak langsung kepada seorang pembalap muda, yaitu Fermin Aldeguer. Kesan campur aduk dirasakan oleh Toprak Razgatlioglu setelah menjalani tes pramusim MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia pada tanggal 3-5 Februari tahun ini. Toprak merasa senang tapi sekaligus merasa pusing sendiri. Senangnya Toprak karena telah berhasil mencapai impiannya untuk tampil di kelas MotoGP. Namun debutnya jauh dari kata mudah karena Toprak menjalaninya di atas motor YZR N1 yang sudah berubah. Setelah gagal bersaing di ajang MotoGP dalam 3 musim terakhir, Yamaha melakukan revolusi dengan mesin V4 alias 4 silinder dengan konfigurasi V. Perubahan ini tidak berjalan mulus dengan masalah keandalan yang membuat pembalap Gara Putela tidak tampil pada hari kedua tes. Dari sisi Toprak sendiri masih banyak sisi kelemahan motor Yamaha yang dirasakannya. Toprak biasanya jadi pembalap tercepat di WSBK, namun sekarang harus bersabar dan berada di urutan paling belakang. Toprak sebenarnya juga diuntungkan dengan rekan setimnya seperti Jack Miller yang telah berlomba di MotoGP dalam 1 dekade. Kesulitan Toprak juga terletak pada ban MotoGP yang karakternya berbeda saat dipakainya berlomba di WSBK. Ban belakang Michelin di MotoGP memiliki grit yang luar biasa, namun Toprak sulit menghadapi spin tikungan atau momen ketika ban hanya berputar. Saat melewati tikungan, Toprak hanya bisa menunggu sampai ban belakangnya menggigit aspal sebelum menarik gas dan berakselerasi. Hal ini kontras dengan pengalamannya di WSBK. Dengan ban Pirelli untuk Superbike, dia mengandalkan ban belakang untuk berbelok dan berakselerasi di tikungan. PR pada tes pramusim yang pertama akan dikerjakan Toprak pada tes pramusim yang kedua sebelum kejuaraan benar-benar dimulai. Diketahui para pembalap akan bertolak ke sirkuit Buriram, Thailand untuk tes pramusim pada tanggal 21-22 Februari 2026 sebelum menghadapi seri perdana pada tanggal 27-1 Maret 2026. Toprak Razgatlioglu mengalami banyak kesulitan beradaptasi dengan MotoGP setelah menghadapi berbagai masalah dengan Pramac Yamaha selama uji coba pramusim. Bintang WSBK ini mengendarai motor yang benar-benar baru pada musim 2026 serta membiasakan diri dengan ban Michelin di sirkuit yang sama sekali belum pernah ia lalui. Ini akan menjadi tahun pembelajaran bagi Toprak, tapi ia sudah mengalami kesulitan selama uji coba Sepang.
Yamaha harus melepaskan aero belakang toprak untuk mematuhi batasan ketinggian MotoGP. Pembalap asal Turki tersebut masih kesulitan beradaptasi dengan MotoGP karena masih kembali ke metode lamanya. Toprak menggunakan setang yang lebih besar daripada para pembalap Yamaha lainnya, mirip yang ia gunakan bersama BMW di WSBK. Ex-teknisi beken MotoGP Peter Bohm menilai permintaan toprak kepada Yamaha tentang bagaimana ia duduk di atas motor terlihat tidak cerdas. Toprak menghadapi masalah yang sama pada tahun 2022 ketika ia pertama kali menguji motor MotoGP bersama Yamaha. Toprak mencoba untuk menemukan cara untuk membuat rasa nyaman di atas motor tersebut, tapi Peter Bohm mengatakan bahwa permintaannya tidak cerdas untuk kelas utama. Adaptasi toprak Razgatlioglu di MotoGP musim 2026 disebut oleh Jorge Lorenzo akan sulit. Saking sulitnya, ex pembalap itu merasa kasihan dengan toprak. Seperti diketahui, toprak datang dari ajang Superbike ke MotoGP, dua kejuaraan yang tentunya menggunakan sepeda motor yang sangat berbeda. Sebagai tambahan informasi, toprak biasanya mengendarai sepeda motor produksi di WSBK, dan sekarang di MotoGP dia harus menggunakan kuda besi prototype yang tentunya menggunakan komponen-komponen yang lebih rumit. Dan Lorenzo menilai toprak harus mempelajari banyak hal karena perbedaan-perbedaan tersebut. Belum lagi, toprak juga diklaim harus mempelajari gaya balap baru. Toprak datang di waktu terburuk, yakni Yamaha dengan ban Michelin, banyak elektronik, serta sayap aerodinamika yang tidak dia pahami. Dan saat ini toprak Razgatlioglu menjadi kandidat kuat debutan terbaik MotoGP 2026. Pasalnya, dia jelas menang pengalaman lawan debutan lainnya seperti Diogo Moreira karena toprak sudah lama membalap di WSBK. Kendati demikian, Lorenzo merasa toprak gagal membawa pulang gelar ini, dan talenta besar Moreira ditambah motor bagus dari Honda dinilai bisa mengalahkan toprak. Rekan setim toprak di Prima Pramac Yamaha, Jack Miller, menjelaskan bahwa perbedaan karakter ban antara MotoGP dan WSBK menjadi faktor utama kesulitan toprak saat menjalani tes pra musim ini. Toprak mengikuti Miller saat tes Sepang untuk memahami cara memaksimalkan ban Michelin yang digunakan lebih sensitif dibandingkan ban Pirelli yang digunakan di WSBK. Walaupun teknik pengiriman masih menjadi salah satu keunggulan toprak, dia masih kehilangan waktu saat keluar tikungan akibat sulit mengontrol traksi ban belakang. Ia menargetkan waktu putaran 1 menit 57 detik, namun catatan terbaiknya masih jauh dari para pembalap tercepat. Dan menurut toprak, perbedaan karakter ban inilah yang menjadi tantangan dalam proses adaptasinya di MotoGP. Toprak mengakui harus mengubah gaya balapnya secara signifikan di WSBK yang menggunakan ban belakang untuk membantu motor berbelok. Namun di MotoGP, cara tersebut justru berdampak negatif terhadap performa. Toprak Razgatlioglu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki performanya sebelum pembukaan MotoGP 2026. Toprak dijadwalkan untuk melakukan tes lanjutan di Chang International Circuit Buriram, Thailand pada tanggal 21 sampai 22 Februari 2026. Sebuah tes yang menjadi tahap krusial sebelum ia benar-benar debut di kelas MotoGP. Fokus utama tim adalah menemukan setup motor yang mampu meningkatkan grip, membantu proses menikung, serta menemukan gaya balap toprak Razgatlioglu bersama ban Michelin. Dengan reputasi sebagai pembalap paling agresif di WSBK, keberhasilan adaptasi toprak terhadap karakter MotoGP akan jadi penentu daya saingnya di musim perdananya di kelas Premier. Dan sekian video hari ini. Akhir kata, seri Nur Supratomo Haq. Salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.